Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini 5 kunci hidup bahagia. Dan saya berdoa saudara mengalami kebahagiaan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu. Sebagaimana kami ada hari ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kunci bahagia. Saudara, jika kita ingin bahagia, jika kita ingin mengalami satu kebahagiaan, maka tidak ada cara lain. Kita harus membaca dan mengerti firman, yaitu Alkitab. Sebab di sana kita akan dipandu, diajarkan untuk bagaimana kita hidup bahagia. Dan saya percaya semua orang apapun rasnya, apapun sukunya, ingin yang namanya bahagia. Dan perlu saudara ketahui, uang bukan sumber kebahagiaan. Nama baik bukan sumber kebahagiaan. Jodoh pasangan hidup bukan sumber kebahagiaan. Bahkan kesehatan pun bukan sumber kebahagiaan. Berapa banyak orang punya uang, punya nama baik, punya popularitas, punya kesehatan yang baik, tapi mereka tidak berbahagia. Banyak kita temui mereka mengakhiri hidupnya dengan sia-sia di tengah-tengah popularitasnya yang tinggi. Mengakhiri hidup sia-sia di tengah hartanya yang begitu berlimpah. Kebahagiaan tidak terletak di situ. Tentunya yang pertama, untuk kita berbahagia, Tuhan harus memerintah dalam hidup kita. Sebab dialah sumber yang utama. Namun perlu kita ketahui, di balik Yesus ada hal lain yang firman atau Alkitab katakan, yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kebahagiaan. Yang pertama adalah rasa cukup. Firman Tuhan berkata 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Berapa banyak orang tidak cukup-cukup dalam hidupnya, akhirnya menjadi tamak, akhirnya menghalalkan segala cara, akhirnya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, akhirnya tidak tenang, dan akhirnya kehilangan kebahagiaan karena tidak ada rasa cukup. Sungguh sangat menyedihkan ketika tidak memiliki rasa cukup. Orang itu tidak tenang hidupnya. Merasa cukup berarti kita menaruh kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jadi yang pertama adalah rasa cukup, saudara. Yang kedua, ini yang sering terjadi, yang perlu kita ketahui. Rahasia kebahagiaan adalah jangan membandingkan
diri kita kepada orang lain. Jangan, saudara. Setiap orang berbeda-beda Tuhan ciptakan dan punya keunikan masing-masing. Tuhan sudah meletakkan nilai yang sangat berharga di dalam diri setiap orang. Dan kita tidak berhak membanding-bandingkan. Kebahagiaan akan tercuri, akan terhilang ketika kita membandingkan diri kita terhadap orang lain. Kita akan kecewa, kita akan sedih, kita akan pesimis, rendah diri. Karena apa? Karena kita merasa orang lain lebih baik dari kita. Kita kayak tidak bernilai jadinya. Dan itu akan menghilangkan kebahagiaan. Jadi saudara, kalau saudara mau betul-betul berbahagia, berdamailah dengan dirimu. Terimalah dirimu apa adanya. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan yang berikutnya, untuk kita mengalami kebahagiaan, jadilah murah hati. Firman Tuhan berkata, Kisah 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berapa banyak orang punya mental hanya ingin menerima. Padahal Alkitab bilang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk itu, kalau kita ingin bahagia, maka tidak ada cara lain. Memberi, layani orang lain. Berusaha membuat orang lain senang, bahagia, membantu mereka, menemukan jalan kepada hidup mereka. Bagaimana membuat orang bahagia? Bagaimana membantu orang? Bagaimana orang lain bisa terbantu? Dengan cara kita menjadi murah hati. Itu akan sangat membantu mereka. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita berbahagia? Ini juga penting. Hai para anak-anak, kepada kita, apalagi kalau orang tua kita masih ada, Alkitab bilang hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ada kata berbahagia. Jadi waktu kita menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita, kita akan mendapat kebahagiaan. Dan ini firman Tuhan jelas katakan. Memiliki hubungan yang baik dengan orang tua menjadi berkat untuk mereka, membahagiakan mereka, itu akan berbalik kepada kita, akan membuat kita bahagia dan diberkati Tuhan. Lalu kemudian rahasia mengalami kebahagiaan adalah taat kepada perintah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi saudara, untuk saudara dan saya berbahagia, maka kita harus taat kepada firman-Nya, menghindari dosa, jauh terhadap dosa, sehingga kita mengalami satu kebahagiaan ketika kita taat kepada perintah-Nya dan menjauhi dosa. Dan saya berdoa setiap saudara mengalami satu kebahagiaan yang sejati, sehingga hidup saudara penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, dan disertai dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebahagiaan adalah bagian kami, sebab itulah rencanamu. Itulah jaminan daripada Tuhan bahwa kami akan bahagia sekalipun ada masalah, ada tantangan, sekalipun mungkin kami ada di padang gurun, kami akan tetap berbahagia. Karena kebahagiaan kami bukan tergantung situasi atau keadaan. Kebahagiaan kami karena Yesus memerintah dalam hidup kami. Kebahagiaan kami ketika kami jadi berkat bagi orang lain. Ketika kami menerima diri kami, ketika kami mengucap syukur, dan ketika kami taat kepada firman-Mu, maka kami akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Dan aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka akan mengalami kebahagiaan yang sejati,
bahkan hidup mereka akan diberkati dan penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.